Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Trin Indrawati MPD, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk memulai diskusi pada hari ini. Baik, kami pada kali ini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Salina Oktaviani sebagai moderator. Yang kedua yaitu ada Sarifa Aini. Yang ketiga ada Tiara Arzika Nurfadilah. Dan yang keempat ada Sylvia Indriani Putri. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pilar pendidikan. Baik, kami akan memulai presentasi pada hari ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saripah Aini. Kepada Saripah Aini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila perkenalkan, nama saya Saripah Aini yang akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pilar pendidikan. Tolong next. Pilar dalam kamus umum adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya, sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian penunjang untuk kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau terbuat dari besi atau beton. Kata pilar dalam bahasa Inggris berarti pillars atau sama artinya dengan pilar dalam bahasa Indonesia. Istilah pilar dalam pendidikan bisa menjadi bagian yang tak kalah penting. Eksistensinya seperti halnya tujuan, sasaran, instrumen pendidikan. Adapun maksud dari pembahasan pilar-pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang untuk oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, pelindung, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik learning to know melalui metode dan strategi yang dapat digunakan untuk mendukung pilar. Yang pertama yaitu learning to know dalam pilar pendidikan UNESCO memiliki beberapa karakteristik yang meliputi. Yang pertama, coba ulang kembali bacanya. Learning to know apa nih? Learning to ngomongnya nih. Ya, Bu, maaf, Bu. Ulang Learning to lagi. know. Yang kedua yaitu karakteristik learning to know memiliki metode dalam strategi yang dapat digunakan untuk mendukung pilar. Learning to know dalam pilar pendidikan UNESCO memiliki beberapa karakteristik yang meliputi. Yang pertama yaitu pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang luas. Artinya, pilar learning to know menekankan pentingnya pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang luas, termasuk pengetahuan tentang sains, sejarah, dan budaya. Hal ini penting untuk membantu individu memahami dunia di sekitar mereka dan mengembangkan keterampilan analitis dan kritis. Yang kedua yaitu penciptaan keterampilan dan kemampuan. Maksudnya di sini, learning to know juga memfokuskan pada penciptaan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan. Hal ini meliputi keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan keterampilan komunikasi. Yang ketiga yaitu penciptaan keterampilan dan kemampuan. Maksudnya di sini, learning to know juga memfokuskan pada penciptaan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan. Hal ini meliputi keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan keterampilan berkomunikasi.
Terakhir yaitu pengembangan kemampuan belajar seumur hidup. Maksudnya di sini pilar learning to know juga menekankan pentingnya pengembangan kemampuan belajar seumur hidup. Hal ini penting karena dunia terus berubah dan berkembang. Dan individu harus mampu belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka untuk tetap relevan. Yang kedua yaitu metode dan strategi yang dapat digunakan untuk mendukung pilar learning to know adalah yang pertama, pendidikan formal. Maksudnya di sini pendidikan formal seperti sekolah dan universitas memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang luas. Sekolah juga dapat membantu dalam penciptaan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan. Yang kedua yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan dapat membantu individu mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang spesifik. Hal ini dapat berupa pelatihan teknis, pelatihan keterampilan interpersonal, dan pelatihan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang ketiga yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri seperti membaca buku, mengikuti seminar, dan berpartisipasi dalam diskusi dapat membantu individu memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka. Hal ini juga dapat membantu dalam penciptaan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Maksudnya di sini, teknologi seperti internet dan media sosial dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman. Teknologi juga dapat membantu individu mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saripah Aini yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Arzika Nurfadilah. Kepada Tiara kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi berikutnya yaitu pengertian learning sebelum itu. B. Pengertian learning to know. Yaitu konsep ini menekankan pentingnya pendidikan dalam pengembangan kemampuan individu untuk memperoleh pengetahuan dan juga informasi yang relevan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga kreatif. Di mana pendidikan tidak hanya menekankan pada memperoleh informasi atau pengetahuan, tetapi juga bersifat faktual, tetapi juga meliputi kemampuan untuk mengorganisir informasi tersebut, memahami prinsip-prinsip dasar, dan juga mengevaluasi kebenaran dari informasi tersebut. Next. Berikutnya ada aspek yang ada dalam pilar pendidikan jenis learning to do. Yang dimana yang pertama ada pendidikan keterampilan teknis. Yang dimana pendidikan keterampilan teknis bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada individu yang diperlukan dalam dunia kerja. Yang kedua, ada pendidikan keterampilan sosial, yang dimana pendidikan keterampilan sosial bertujuan untuk mengajarkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sopan, menghargai, dan efektif. Yang ketiga, ada pendidikan keterampilan finansial, yang dimana pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara keuangan pribadi atau bisnis. Yang keempat, ada pendidikan keterampilan kewirausahaan, yang dimana bertujuan untuk mengajarkan individu tentang cara memulai dan mengelola bisnis. Empat, ada pendidikan keterampilan ilustrasi digital, yang dimana pendidikan keterampilan ini bertujuan untuk mengajarkan individu tentang penggunaan teknologi dan juga internet. Berikutnya ada pendidikan keterampilan hidup, yang dimana ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada individu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Next. C. Yaitu pengertian learning to do.
yang dimana konsep ini menekankan pentingnya pendidikan dalam pengembangan kemampuan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilan yang dimilikinya dalam kehidupan nyata, baik itu dalam bidang kerja maupun kehidupan sosial. Learning to do meliputi pengembangan keterampilan praktis dan teknis seperti kemampuan memecahkan masalah, bekerja dalam tim, dan juga berkomunikasi dengan baik. Tujuan dari learning to do ini adalah untuk mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuturan global yang terus berkembang. Selain itu, konsep ini juga bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan juga bertanggung jawab. Beberapa contohnya yaitu seperti pendidikan vokasial, magang, dan juga pelatihan kerja. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Tiara Arzika yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Sylvia Indriani. Kepada Sylvia, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Indriani Putri dengan NIM 2212935. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian learning to be. Learning to be adalah salah satu dari 4 pilar pendidikan menurut UNESCO yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan. Pilar ini mengacu pada kemampuan individu untuk mempersiapkan diri dan mengembangkan diri mereka secara terus-menerus dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Learning to be juga berarti bahwa pendidikan harus membantu individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan menjadi kontributor yang aktif dan produktif dalam masyarakat. Yang pertama itu ada konteks sejarah learning to be. Konsep learning to be pertama kali diperkenalkan oleh Jacques Delors dalam laporannya pada tahun 96 yang berjudul Learning, yaitu The Treasure Within. Laporan tersebut mengemukakan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pembelajaran akademis, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk hidup yang sukses. Lalu yang kedua ada nilai dalam learning to be. Learning to be menekankan pada pengembangan nilai-nilai dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi manusia yang beretika dan bertanggung jawab. Beberapa nilai yang ditekankan dalam pilar ini diantara lain kesadaran diri, rasa hormat, keterbukaan, kejujuran, dan kerjasama. Melalui pengembangan nilai-nilai ini, siswa diharapkan dapat belajar untuk hidup dan bekerja bersama dengan orang lain dengan cara yang bermartabat dan etis. Lalu yang ketiga ada keterampilan sosial dalam learning to be. Pengembangan keterampilan sosial merupakan bagian penting dari pilar learning to be. Keterampilan sosial mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja dalam tim, dan memecahkan masalah bersama. Siswa yang mampu mengembangkan keterampilan sosial ini akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan hal ini guru berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi dan memiliki kemampuan untuk merespon dengan tepat terhadap situasi dan tuntutan dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada implementasi learning to be. Untuk mengimplementasi pilar learning to be, sekolah dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan holistik. Pembelajaran ini mencakup pengembangan keterampilan sosial, pembelajaran karakter, dan pengalaman belajar yang melibatkan tindakan nyata dalam masyarakat. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami nilai-nilai dan keterampilan yang perlu dikembangkan. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Indriani yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang learning to live together. Pendidikan tentang learning to live together, yang artinya belajar untuk hidup bersama, merupakan salah satu pilar dalam pendidikan yang bertuju untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, agama, dan etnis yang ada di masyarakat.
learning to live together ini mencakup tentang yang pertama toleransi. Toleransi adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan, memahami perspektif orang lain, dan menghormati hak-hak individu. Pendidikan tentang toleransi dapat diajarkan melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, yang mana kita harus menghargai pendapat orang lain dan menerima pendapat orang lain. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Pendidikan tentang kerjasama dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif seperti diskusi kelompok dan permainan tim. Selanjutnya yaitu penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Penghargaan terhadap keanekaragaman budaya adalah kemampuan untuk menghargai dan menghormati keragaman budaya, bahasa, agama, dan istiadat yang ada di masyarakat. Pendidikan tentang penghargaan terhadap keanekaragaman budaya ini dapat diajarkan melalui kegiatan seperti studi Bandung ke tempat budaya-budaya yang berbeda atau pameran seni yang menunjukkan Studi banding atau studi Bandung? Studi Bandung, Bu. Hah? Studi banding atau studi Bandung? Studi banding, Bu. Kok dengar Ibu studi Bandung dibaca tadi? Lanjutlah. Selanjutnya yaitu keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, termasuk kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan menyelesaikan konflik dengan damai. Selanjutnya yaitu pengalaman langsung. Pengalaman langsung adalah kemampuan untuk belajar melalui pengalaman-pengalaman langsung, termasuk melalui studi lapangan, kunjungan ke tempat-tempat yang mewakili budaya atau agama yang berbeda, atau kegiatan-kegiatan yang mengajarkan pengalaman-pengalaman sosial tertentu. Next. Next. Selanjutnya yaitu pilar pendidikan to be life in good. Artinya, pendidikan tentang keyakinan kepada Tuhan merupakan hal yang penting dalam membentuk karakter seseorang. Pendidikan ini mengajarkan seseorang untuk memiliki kepercayaan yang kuat dan mendalam terhadap Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidupnya. Next. Pilar-pilar pendidikan ini mencakup tentang yang pertama yaitu memahami konsep Tuhan. Pendidikan tentang keyakinan yang pertama itu memahami konsep Tuhan, yaitu pendidikan dimulai dengan pemahaman terhadap konsep Tuhan itu sendiri, yaitu meliputi pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan seperti kekuasaan, kebijaksanaan, keadilan, kasih, dan lain sebagainya. Dengan memahami konsep Tuhan ini, seseorang akan lebih mudah mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman agama. Setelah kita memahami konsep Tuhan, langkah selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman agama. Pemahaman agama ini meliputi tentang bagaimana tata cara kita beribadah, etika dan moral, serta berbagai praktik keagamaan lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman agama ini, seseorang akan semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu beribadah secara rutin. Salah satu cara kita untuk memperkuat keyakinan kepada Tuhan adalah dengan beribadah secara rutin. Beribadah dapat dilakukan dengan mengikuti tata cara ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Melalui beribadah, seseorang dapat merenungkan kebesaran Tuhan dan memperkuat hubungannya
dengan Tuhannya. Selanjutnya yaitu mengembangkan sikap tawakal. Pendidikan tentang keyakinan kepada Tuhan juga mengembangkan sikap tawakal. Tawakal adalah sikap pasrah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Dengan mengembangkan sikap tawakal, seseorang akan merasa tenang dan tidak khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur juga merupakan pilar penting dalam pendidikan tentang keyakinan kepada Tuhan. Menumbuhkan rasa syukur dapat dilakukan dengan selalu mengingat dan mensyukuri berbagai nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Salah satunya yaitu kesehatan. Next. Selanjutnya yaitu implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Yang pertama, learning to know. Guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab membentuk karakter generasi bangsa. Untuk itu, hendaklah seorang guru memikirkan dan membuat perencanaan untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengolah proses pembelajaran merupakan hal yang menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas. Artinya pada learning to know ini guru berperan penting atau memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan karakter seorang siswa. Selanjutnya yaitu learning to do. Sekolah adalah wadah bagi masyarakat untuk belajar dan hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terwujud. Artinya di sini sekolah harus memfasilitasi seorang siswa atau bukan seorang sih, seluruh siswa agar minat dan bakatnya itu dapat terwujud. Selanjutnya yaitu learning to be. Konsep learning to be ini harus diperhatikan oleh praktisi untuk melatih agar siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan ini merupakan modal utama bagi siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat. Artinya pada konsep learning to be ini ditekankan agar guru bisa dapat menumbuhkan kepercayaan yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi terhadap siswa. Selanjutnya yaitu learning to live together. Learning to live together ini merupakan instrumen tentang pemahaman akan diri sendiri dan orang lain, serta wawasan untuk belajar dapat hidup bersama. Artinya learning to live together ini mengajarkan tentang kita bagaimana kita bisa hidup dalam masyarakat dan menghadapi dunia yang penuh konflik dan banyak pelanggaran dan hak-hak asasi manusia. Jadi learning to live together ini menekankan agar kita bisa atau bertindak secara pasti atau secara sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu learning to live together, to live in good, yaitu tentang pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberikan manfaat untuk isi alam itu sendiri dan untuk dirinya, dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan. Pada proses implementasinya, pilar ini sudah terdapat dengan adanya mata pelajaran agama dan PKN yang mengajarkan budi pekerti dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tambahan jawaban ataupun kritik maupun saran. Bagi teman-teman yang ingin mengkritiki atau memberikan saran atau menambahkan jawaban kepada kelompok kami, dipersilakan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau kritik atau saran? Baik, jika tidak ada, kita lanjut pada sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami membuka 2 sesi. Yang pertama 3 pertanyaan dan yang sesi kedua 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan kepada Cindy Oksaria. Perkenalkan, nama saya Cindy Oksaria dengan NIM 2212933. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya, bagaimana peran pilar-pilar pendidikan dalam menyukseskan pendidikan di Indonesia? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya, apakah ada teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan kepada Tiara. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Genisa dengan NIM 22121993. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan dari implementasi pilar-pilar pendidikan dan apa saja indikator keberhasilannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara Genisa. Selanjutnya. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan kepada Cynthia Yuliana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Yuliana dengan NIM 2129364. Pada kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji, di mana pertanyaannya tadi kelompok penyaji telah menyampaikan dan juga terdapat pada makalah yang telah di-share di grup, bahwasanya terdapat pengertian learning to be, yang dimana di sini mengajarkan kita belajar untuk menjadi mandiri, serta menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, jadi tolong berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita pada learning to be tersebut. Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Cynthia Yuliana. Baik, karena pada sesi pertama ini kami hanya menampung 3 pertanyaan, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan atau boleh nanti pada sesi yang kedua. Untuk yang pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman, kami meminta izin untuk mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Izin memberikan waktunya kepada teman-teman dan ibu.
Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Ibu yang telah memberikan kami waktu. Baiklah, sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Cindy Oksaria akan dijawab oleh Sylvia Indriani. Kepada Sylvia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Oksaria, yaitu bagaimana peran pilar-pilar pendidikan dalam menyukseskan pendidikan. Jawabannya yaitu pendidikan memiliki 3 pilar utama yang sangat penting dalam menyukseskan proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Ketiga pilar tersebut adalah yang pertama yaitu guru. Guru memiliki peran sebagai fasilitator, pengajar, dan pembimbing dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi siswa serta mampu mengajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Guru juga harus mampu memberikan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah. Lalu yang kedua ada siswa. Siswa adalah pusat dari pendidikan. Siswa harus memiliki motivasi dan keterlibatan yang tinggi dalam proses pembelajaran. Dengan adanya keterlibatan siswa yang aktif dalam proses pembelajaran, maka tujuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu ada kurikulum. Kurikulum adalah struktur atau rangkaian program pembelajaran yang disusun oleh lembaga pendidikan. Kurikulum harus didesain secara sistematis dan menyeluruh agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum harus mencakup semua mata pelajaran yang relevan dan harus diatur dengan urutan yang tepat sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah. Dengan adanya 3 pilar pendidikan yang kuat dan berfungsi dengan baik, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif. Keterlibatan yang aktif dari guru, siswa, dan kurikulum yang tepat akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia yang telah menjawab pertanyaan dari Cindy. Sebelum saya kembalikan kepada Cindy, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas jawaban yang telah dijawab oleh kelompok kami? Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan jawaban moderator. Baik, silakan. Saya perkenalkan, saya Salimatul Hayati dengan NIM 22121919. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Cindy, yaitu bagaimana peran pilar-pilar pendidikan dalam menyukseskan pendidikan. Pilar-pilar pendidikan memiliki peran penting dalam menyukseskan pendidikan karena mereka memberikan landasan, pedoman, dan arah dalam mengembangkan pendidikan yang efektif dan bermutu. Beberapa peran penting pilar-pilar pendidikan dalam menyukseskan pendidikan, di antaranya yang pertama, pembentukan identitas pendidikan. Pilar-pilar pendidikan membantu memberi identitas pendidikan yang jelas dan konsisten bagi para pengajar dan siswa. Hal ini penting untuk menentukan arah dan fokus pendidikan yang harus diambil. Yang kedua, menyediakan standar pendidikan yang jelas. Pilar-pilar pendidikan membantu menetapkan standar pendidikan yang jelas dan bermutu, sehingga para pengajar dan siswa dapat memiliki panduan dalam mengembangkan kurikulum, pembelajaran, dan juga penilaian. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi pengajar. Pilar-pilar pendidikan, mereka dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam proses belajar mengajar dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermutu bagi siswa. Yang keempat, fokus pada proses pembelajaran. Pilar-pilar pendidikan membantu menjaga fokus pada proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan bermutu, serta dapat mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Pilar-pilar pendidikan membantu meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga para siswa dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan bermutu yang akan membantu mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Salimatul Hayati yang telah menambahkan jawaban atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman yang lainnya yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada, kami kembalikan kepada Cindy Oksaria. Apakah Cindy telah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami dan yang ditambahkan oleh Salimatul Hayati tadi? Terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji dan juga tambahan jawabannya dari Salimatul. Berarti kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pendidikan memiliki 3 pilar utama yang sangat penting dalam menyukseskan guru, siswa, dan kurikulum. Dengan adanya 3 pilar tersebut, pendidikan akan kuat dan berfungsi dengan baik. Maka proses pembelajaran juga akan berjalan dengan lancar dengan tujuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif. Terima kasih jawabannya, saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua dari Tiara Genisa akan dijawab oleh Tiara Arzika. Kepada Tiara Arzika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tiara Arzika Nufadila akan menjawab pertanyaan dari Tiara Genisa. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan implementasi pilar-pilar pendidikan dan apa saja indikator keberhasilannya? Baik, untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi pilar-pilar pendidikan terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama ada menganalisis data prestasi belajar siswa, seperti hasil ujian atau nilai rapor. Indikator keberhasilannya adalah dengan cara peningkatan nilai rata-rata siswa dari waktu ke waktu. Yang kedua, menilai keterlibatan dan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler atau non-akademik, yang dimana indikator keberhasilannya adalah peningkatan jumlah siswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, ada menilai kualitas dan juga kuantitas pelatihan yang diberikan kepada guru dan staf pendidikan lainnya. Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan kualitas pengajaran dan peningkatan kinerja guru staf. Selanjutnya ada melakukan survei terhadap siswa, guru, dan juga orang tua untuk mengetahui kepuasan mereka terhadap sistem pendidikan yang diterapkan. Indikator keberhasilannya adalah dengan peningkatan kepuasan siswa, guru, dan orang tua dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada menganalisis data kelulusan siswa dan presentase siswa melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi, di mana peningkatannya keberhasilannya itu peningkatan presentase siswa yang lulus pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada menilai kemampuan siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Indikator keberhasilannya yaitu kemampuan siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, indikator keberhasilan implementasi pilar-pilar pendidikan ialah peningkatan kualitas pendidikan dan juga peningkatan prestasi siswa, partisipasi siswa, kinerja guru dan staf pendidikan, kepuasan siswa, guru, dan juga orang tua, presentasi kelulusan siswa, presentasi siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta kemampuan siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara Arzika. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas jawaban yang telah diberikan oleh Tiara Arzika? Izin menambahkan kelompok penyaji. Baik, dipersilahkan kepada Rida Nabila. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Yaitu yang pertama observasi langsung, yang dimana melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi pilar-pilar pendidikan di lapangan, baik melalui kunjungan sekolah, wawancara dengan siswa, guru, orang tua, maupun dengan melakukan pengamatan aktivitas belajar mengajar di kelas. Yang kedua yaitu
survei, melakukan survei kepada siswa, guru, orang tua, dengan tujuan mengetahui persepsi mereka terhadap implementasi pilar-pilar pendidikan. Yang ketiga yaitu ujian, yang dimana melakukan evaluasi terhadap kemampuan siswa dalam menguasai materi yang terkait dengan pilar-pilar pendidikan. Yang terhadap dokumen-dokumen terkait tentang implementasi pilar-pilar pendidikan seperti kurikulum, rencana pelaksana pembelajaran, buku panduan guru dan sebagainya. Beberapa indikator keberhasilan implementasi pilar-pilar pendidikan yang dapat digunakan antara lain yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Indikator ini mengukur kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua yaitu sikap positif, yang dimana indikator ini mengukur sikap siswa terhadap pembelajaran seperti motivasi belajar, kreativitas, kepercayaan diri, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu keterampilan sosial dan emosional, yang dimana mengukur kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Indikator ini mengukur kemampuan siswa dalam mengakses penggunaan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu keterampilan berpikir kritis dan kreatif, di mana kemampuan siswa diukur dalam berpikir logis, analisis, kritis, dan kreatif dalam memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya yaitu hasil ujian dan prestasi akademik. Indikator ini mengukur hasil belajar siswa dalam bidang akademik seperti nilai rata-rata, kelulusan, dan prestasi dalam olimpiade atau kompetisi lainnya. Yang terakhir yaitu kesiapan untuk kehidupan dan karir. Indikator ini juga mengukur kesiapan siswa dalam menghadapi kehidupan dan karir setelah lulus dari sekolah, seperti kesiapan menghadapi dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rida Nabila yang telah menambahkan jawaban. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Baik, silakan. Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit mengenai indikator yang diperlukan dalam pengevaluasian implementasi pilar-pilar pendidikan. Yaitu yang pertama, psikomotor, yang mana indikator penilaian pada aspek psikomotor ini adalah tingkat keterampilan fisik siswa seperti keterampilan olahraga, seni, dan kerajinan. Evaluasi psikomotor ini dapat dilakukan melalui demonstrasi, simulasi, dan pengamatan langsung. Yang kedua yaitu ada kurikulum dan pembelajaran. Indikator penilaian pada aspek kurikulum dan pembelajaran ini ialah penggunaan metode pembelajaran yang efektif, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa, dan evaluasi pembelajaran yang efektif. Evaluasi kurikulum dan pembelajaran dapat dilakukan melalui analisis dokumen, observasi kelas, dan wawancara. Yang selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana, ialah ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Evaluasi sarana dan prasarana ini dapat dilakukan melalui observasi langsung dan kuesioner. Dan yang terakhir yaitu manajemen pendidikan, yang mana pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi. Evaluasi manajemen pendidikan ini dapat dilakukan melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Sekian jawaban yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke... Baik, terima kasih kepada Selvi Raudah yang telah menambahkan jawaban. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban lagi?
Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Tiara Genisa. Apakah Tiara Genisa telah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami dan yang ditambahkan oleh Rida Nabila dan Selvi Raudah? Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya dan yang telah ditambah. Baik, terima kasih kepada moderator kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya dan kepada teman-teman yang telah membantu untuk menambahkan jawaban pertanyaan saya. Sehingga yang dapat saya ambil atau saya simpulkan dari pertanyaan saya adalah untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi pilar-pilar pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator seperti indikator akademik, non-akademik, kualitas guru dan karyawan sekolah, serta tingkat kepuasan siswa dan orang tua, seperti menganalisis hasil keberhasilan siswa, itu termasuk ke dalam akademi, mengapresiasi partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, itu termasuk kepada non-akademik, dan yang telah disampaikan juga oleh Rida Nabila, dengan mengevaluasi observasi, survei, ujian, evaluasi, kemampuan siswa dalam belajar, baik itu melalui komunikasi sosial, keterampilan dalam iptek, dan kreatif dan inovatif. Serta yang telah ditambahkan oleh Selvi, yaitu dengan melakukan evaluasi psikomotor, evaluasi kurikulum dan pembelajaran yang efektif, evaluasi sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar, serta evaluasi dari manajemen pendidikan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tiara Genisa. Selanjutnya yaitu yang pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Cynthia Yuliana. Akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya adalah, pada makalah terdapat pengertian learning to be, mengajarkan kita belajar untuk menjadi mandiri, serta menjadi seseorang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Tolong berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita pada learning to be. Apakah benar begitu pertanyaannya Cynthia Yuliana? Iya, benar Salina. Baik, saya akan menjawab. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya saja pada saat kita menjadi anak kos, di mana kita dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita harus bisa masak, mengelola keuangan, mengurus diri sendiri. Kita harus belajar memasak karena tentunya kita tidak mungkin kita tidak makan kan di kos. Nah, jadi kita dituntut untuk mandiri bisa memasak. Dan pada saat kita memasak, kita juga harus bertanggung jawab atas masakan yang telah kita buat, yaitu apakah masakan tersebut aman untuk dikonsumsi oleh diri kita. Selanjutnya yaitu belajar untuk mengelola keuangan. Ketika kita menjadi anak kos, kita harus berpandai-pandai dalam mengelola keuangan kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas pengeluaran dan pemasukan kita. Selanjutnya yaitu mengurus diri sendiri. Kita harus mengurus diri sendiri, yaitu untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental kita. Karena di kos ini kita sendiri, tidak ada keluarga kita yang menemani kita. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang ada pada diri kita sendiri. Baik, saya rasa cukup sekian jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atas jawaban yang telah saya berikan? Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan kepada Satya Hafifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satya Hafifah dengan NIM 22129224 dari kelompok 4, izin menambahkan terkait beberapa contoh penerapan dari pilar learning to be itu jika dilihat dalam segi pendidikan di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada penerapan, kita harus tahu bahwa pilar learning to be itu
sangatlah penting dalam pendidikan Indonesia karena pilar itu dapat membantu mengembangkan karakteristik dan kepribadian siswa sehingga nantinya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berhasil dalam hidup. Contoh beberapa penerapan pilar learning to be dalam pendidikan itu, yang pertama adalah dalam program ekstrakurikuler. Sekolah yang menyediakan berbagai program ekstrakurikuler itu dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan minatnya. Maaf, moderator, tunggu sebentar. Keterampilan dan minatnya. Misalkan ada namanya ekstrakurikuler seni. Ya, itu melalui program itu siswa dapat bekerja sama dengan tim, yaitu tim senia, dan memimpin serta mengatur waktunya sendiri, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang kedua itu contoh penerapannya melalui pembelajaran karakter. Pembelajaran karakter dapat menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Melalui program pembelajaran karakter ini, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman. Tentunya itu berhubungan dengan sikap dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah penanaman nilai agama. Penanaman nilai agama itu dapat menjadi bagian dari pilar learning to be karena sekolah dapat menyelenggarakan program keagamaan tersebut untuk membantu siswa memahami nilai-nilai agama dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Jadi, di samping siswa harus memahami nilai-nilai moral terhadap lingkungannya, dia juga harus memahami nilai-nilai agama sebagai landasannya beragama di dalam hidupnya. Dan yang keempat adalah pengembangan kepribadian sekolah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan kepribadian, seperti program mentoring atau pembinaan siswa. Tentunya program pengembangan kepribadian ini sangatlah relevan dengan learning to be karena itu bersifat pribadi dan mandiri gitu, yang nantinya akan meningkatkan kepribadian, sikap, tingkah laku maupun emosional yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian yang kelima adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini adalah model pendidikan yang memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk terlibat dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Artinya, dengan adanya penerapan pendidikan inklusif pada learning to be ini, memungkinkan siswa yang berkebutuhan khusus itu juga mendapatkan haknya sesuai dan sama dengan siswa yang pada umumnya atau siswa normal gitu. Sehingga siswa tersebut dapat belajar untuk lebih menghargai keberagaman dan memahami bahwa setiap individu itu memiliki potensinya masing-masing yang harus digali dan dipupuk sejak dini gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Satya Hafifah yang telah memberikan tambahan jawaban. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan jawaban, moderator. Baik, silakan kepada Riri. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan tadi. Pilar pendidikan learning to be berkaitan dengan pengembangan kepribadian dan karakter siswa. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai pilar ini adalah pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Contohnya adalah ketika seorang siswa berada dalam kelompok atau tim kerja, dalam situasi ini, siswa perlu belajar untuk bekerja sama dengan anggota tim, berkomunikasi dengan jelas dan efektif, serta mengelola konflik yang mungkin terjadi dalam kelompok. Melalui proses ini, siswa belajar untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Ketika siswa berada dalam lingkungan sekolah yang multikultural, mereka juga belajar untuk menghargai perbedaan budaya dan membangun sikap inklusif. Melalui pengalaman ini,
Siswa belajar untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi dan lingkungan. Dengan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, siswa dapat menjadi individu yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, mengelola emosi, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Hal ini sangat penting untuk menghadapi tantangan kehidupan yang kompleks di masa depan. Mungkin sekian tambahan jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Riri Syadira. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada lagi teman-teman yang ingin menambah jawaban, saya akan kembalikan kepada Cynthia Yuliana. Apakah Cynthia Yuliana telah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami dan yang ditambahkan oleh Satya Hafifah dan Riri Syadira? Baik, terima kasih kelompok penyaji dan penambahan jawabannya dari Satya Hafifah serta Riri Syadira. Saya sangat memahami atas jawaban yang telah diberikan. Jadi dapat saya simpulkan dari jawaban tadi bahwasanya baik contoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengenai tentang learning to be itu, di mana tadi kelompok penyaji bahwasanya itu terdapat pada diri kita sendiri saja. Contohnya kita anak kos-kosan, di mana kita harus di mana diri kita ini harus dituntut untuk bisa memasak sendiri, belajar mengolah uang, kemudian belajar untuk diri sendiri. Kemudian pada jawaban dia itu tentang yang terkait dengan ini, karena saya di situ terdapat ada pengembangan ekstrakurikuler, contohnya saya itu kesenian, dan kemudian ada pendidikan inklusif, kemudian pengembangan nilai keagamaan, pengembangan diri sendiri. Sekian kebutuhan saya dengan selesaikan. Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Cynthia Yuliana dan teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada sesi pertanyaan sesi kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan Tika. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan. Jadi, sebagai calon guru sekolah dasar, bagaimana langkah kita dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan tersebut kepada anak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tika. Apakah dari teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan kepada Rani. Baik, perkenalkan saya Rani Maulidia dengan NIM 22129215. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu jelaskan yang terjadi jika di dunia pendidikan tidak ada pilar-pilar pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan kepada Tania. Baiklah, sebelumnya saya Tania Yudo Olivia dengan NIM 2212973. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang tidak mencerminkan nilai karakter yang baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pilar-pilar pendidikan tersebut dapat diterapkan dalam proses pembelajaran anak SD agar dapat menghasilkan generasi yang berkarakter? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Tania. Eh, Kami, kelompok penyaji, ingin meminta waktu kepada teman-teman dan Ibu untuk kembali mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Ibu yang telah memberikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu dari Tika Sagita akan dijawab oleh Saripah Aini. Kepada Saripah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tika Sagita, yaitu pertanyaannya, seorang guru memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengimplementasian pilar-pilar pendidikan. Sebagai calon guru sekolah dasar, bagaimana langkah kita dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan tersebut pada anak? Jawabannya yaitu, sebagai calon guru sekolah dasar, terdapat 4 pilar pendidikan yang perlu diterapkan dalam mengimplementasikan pendidikan pada anak. Keempat pilar tersebut adalah pendidikan karakter, pendidikan pengetahuan, pendidikan keterampilan, dan pendidikan kesehatan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan keempat pilar pendidikan tersebut pada anak. Yang pertama yaitu pendidikan karakter, yaitu yang pertama, teladani perilaku yang baik dan benar di depan anak, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain-lain. Yang kedua, berikan penghargaan atau reward bagi anak yang menunjukkan perilaku yang baik dan benar. Yang ketiga, lakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembentukan karakter, seperti kegiatan sosial, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu pendidikan pengetahuan. Yang pertama, lakukan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami oleh anak. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang menarik seperti gambar, video, atau permainan. Yang ketiga, pendidikan keterampilan, yaitu yang pertama, berikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan, seperti kegiatan seni, musik, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, berikan bimbingan atau pembinaan untuk meningkatkan keterampilan anak. Yang ketiga, yang keempat yaitu pendidikan kesehatan. Yang pertama, berikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan kepada anak.
Yang kedua, lakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan anak seperti olahraga, konsumsi makanan sehat, dan sebagainya. Dalam mengimplementasikan keempat pilar pendidikan tersebut, seorang guru sekolah dasar juga perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak. Dengan demikian, pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saripah Aini yang telah menjawab pertanyaan dari Tika. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas jawaban yang telah diberikan oleh Saripah? Baik, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya akan kembalikan kepada Tika. Apakah Tika telah memahami jawaban yang telah diberikan oleh Saripah Aini? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sudah dapat memahaminya. Jadi dapat disimpulkan, sebagai calon guru sekolah dasar, terdapat 4 pilar pendidikan yang perlu diterapkan dalam mengimplementasikan pendidikan anak. Keempat pilar tersebut adalah pendidikan karakter, pendidikan pengetahuan, pendidikan keterampilan, dan pendidikan kesehatan. Dalam mengimplementasikan keempat pilar tersebut, seorang guru sekolah dasar juga perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak. Dengan demikian, pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tika Sagita. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Rani Maulidia akan dijawab oleh Tiara Arzika Nurfalidah. Kepada Tiara kami persilahkan. Baik, saya Tiara Arzika Nurfalidah dengan NIM 2129374 akan menjawab pertanyaan dari Rani Maulidia, yaitu pertanyaannya, jelaskan yang terjadi jika tidak ada di dunia pendidikan, jika tidak ada pilar-pilar di dunia pendidikan, intinya gitu. Jadi jawabannya, jika tidak ada pilar-pilar pendidikan ini, maka akan terjadinya konsekuensi yang sangat serius. Di mana pendidikan adalah salah satu fondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang maju dan beradab. Berikut adalah hal-hal yang mungkin terjadi jika tidak ada pilar-pilar pendidikan di dunia pendidikan, di mana terjadinya di bidang keterbelakangan. Tanpa pendidikan, masyarakat akan terus tertinggal dan tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada, di mana hal ini akan mengakibatkan keterbelakangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Tanpa adanya pendidikan, masyarakat akan memiliki kesadaran tentang pentingnya, akan kurang kesadaran tentang pentingnya kesehatan, lingkungan, dan juga masalah sosial lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan mengakibatkan penyebaran penyakit atau konflik sosial yang lebih banyak. Berikutnya ada di bidang kesenjangan sosial, di mana tanpa pendidikan, kesenjangan sosial akan semakin besar antara masyarakat yang terdidik dan tidak terdidik, di mana hal ini memicu konflik sosial dan ketidakadilan yang lebih besar. Berikutnya, ketergantungan, di mana tanpa pendidikan, masyarakat yang akan lebih bergantung pada orang lain dan memenuhi kebutuhan manusia mereka, seperti dalam mencari pekerjaan atau memperoleh informasi. Hal ini dapat mengakibatkannya ketergantungan masyarakat yang lebih besar terhadap pihak lain. Soalnya dana kurangnya kemajuan, di mana tanpa pendidikan, tanpa pilar-pilar pendidikan, maka masyarakat akan lebih sulit untuk menciptakan inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang. Sekian jawaban dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Tiara Arzika Nurfadilah. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas jawaban yang telah dijawab oleh Tiara? Izin menambahkan, moderator. Baik, silakan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Tiara dan dari kelompok penyaji, yaitu yang pertama, rakyat akan menjadi bodoh, yang kedua, tidak mengalami kemajuan ilmu pendidikan, selanjutnya itu mudah dimanfaatkan atau dijajah oleh bangsa lain. Selanjutnya yaitu
tidak optimalnya pengembangan potensi siswa. Pilar pendidikan mengedepankan pendekatan holistik dalam proses pembelajaran yang mencakup aspek intelektual, sosial, emosional, dan spiritual siswa. Jika pilar-pilar pendidikan tidak ada, maka pengembangan potensi siswa tidak akan optimal, sehingga mengakibatkan kemampuan dan potensi siswa tidak dapat berkembang secara utuh. Yang kedua yaitu kurangnya nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran, yang dimana tanpa adanya pilar-pilar pendidikan ini, proses pembelajaran tidak akan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang penting untuk membentuk karakter siswa yang baik dan berintegritas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tidak adanya upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang dimana tanpa adanya pilar pendidikan ini, proses pembelajaran tidak akan didukung oleh lingkungan belajar yang kondusif, sehingga proses pembelajaran tidak akan pernah berjalan dengan optimal. Mungkin itu saja penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rida Nabila yang telah menambahkan jawaban. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan jawaban, moderator. Baik, dipersilakan kepada Vinanda. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Vinanda Asmaul Husna dengan NIM 22129097. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan. Jelaskan yang terjadi jika di dunia pendidikan tidak ada pilar-pilar pendidikan. Jika di dunia pendidikan tidak ada pilar-pilar pendidikan, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Pilar-pilar pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Beberapa pilar pendidikan yang penting antara lain, yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada guru, yang ketiga ada fasilitas pendidikan, yang keempat ada metode pembelajaran. Tanpa pilar-pilar pendidikan yang kuat dan saling terkait satu sama lain, pendidikan tidak akan berhasil mencapai tujuannya, yaitu menciptakan manusia yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan untuk memperhatikan keempat pilar pendidikan tersebut agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa dapat meraih hasil pendidikan yang optimal. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vinanda yang telah menambahkan jawaban. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, sepertinya tidak ada lagi. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Rani. Apakah Rani telah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji dan yang ditambahkan oleh Rida dan Vinanda Asmaul Husna? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji dan tambahan jawaban dari Rida Nabila dan Vinanda. Saya sudah paham, di mana dapat saya simpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan merupakan fondasi bagi sebuah pendidikan, yang mana jika tidak adanya pilar-pilar pendidikan, maka akan mengakibatkan keterbelakangan dalam kehidupan, kurangnya kesadaran, kesenjangan sosial, ketergantungan, kurangnya kemajuan, rakyat menjadi bodoh, mudah untuk dijajah, dan selanjutnya tidak optimalnya pengembangan di dalam diri siswa. Dan jika tidak adanya pilar-pilar pendidikan, maka nilai moral dan etika siswa akan berkurang, sehingga tidak adanya upaya penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Sekian, terima kasih kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada Rani dan yang teman-teman yang telah menambahkan jawaban. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Tania akan dijawab oleh Sylvia Indriani. Kepada Sylvia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tania, yaitu seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang tidak mencerminkan nilai karakter yang baik. Pertanyaannya, bagaimana pilar-pilar pendidikan dapat diterapkan dalam pembelajaran anak SD agar menghasilkan generasi yang berkarakter? Untuk menciptakan generasi yang berkarakter, ada beberapa pilar pendidikan yang perlu diterapkan dalam pembelajaran anak SD. Berikut adalah beberapa pilar pendidikan yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu ada pendidikan agama,
Pendidikan agama merupakan salah satu pilar pendidikan yang sangat penting untuk membentuk karakter anak. Dalam pembelajaran agama, anak akan diajarkan tentang nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat membentuk kepribadian mereka. Dalam pembelajaran agama, anak juga diajarkan tentang cara beribadah yang baik dan benar. Lalu yang kedua, ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pilar pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter anak. Dalam pembelajaran karakter, anak diajarkan tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, toleransi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pilar pendidikan yang bertujuan untuk membentuk rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara. Dalam pembelajaran kewarganegaraan, anak diajarkan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang ada di negara mereka. Yang keempat ada pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan merupakan pilar pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kesadaran anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dalam pembelajaran lingkungan, anak diajarkan tentang cara menjaga kebersihan lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan cara hidup yang ramah lingkungan. Dengan menerapkan pilar-pilar pendidikan di atas dalam pembelajaran anak SD, diharapkan dapat membentuk karakter anak yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai moral yang baik. Selain itu, penting juga untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan anak, sehingga pembentukan karakter anak dapat dilakukan secara terintegrasi dan efektif. Berikut jawaban yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia yang telah menjawab pertanyaan dari Tinia. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas jawaban yang telah diberikan oleh Sylvia? Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Tania. Apakah Tania telah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami? Baiklah, terima kasih kepada kelompok ini. Saya telah memahaminya dan dapat saya simpulkan bahwa untuk menciptakan generasi yang berkarakter tersebut, beberapa pilar pendidikan yang dapat diterapkan yaitu yang pertama yaitu pendidikan agama. Di dalam pendidikan agama ini, anak akan diajarkan tentang nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat membentuk karakter dan kepribadian mereka. Yang kedua ada pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk karakter anak seperti kejujuran dan toleransi. Yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk rasa cinta dan kebanggaannya terhadap negaranya. Dan yang keempat ada pendidikan lingkungan yang bertujuan untuk membentuk kesadaran anak tentang pentingnya menjaga lingkungannya. Nah, dengan menerapkan pilar-pilar pendidikan tersebut, dapat diharapkan membentuk karakter anak yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai moral yang baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tania. Kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu sesi penambahan jawaban ataupun kritik maupun saran oleh dosen pengampu kita yakni Ibu Tien Indrawati. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, Nanda. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, penampilan dari kelompok 5, nah itu sudah bagus ya. Cuman tadi dalam pengucapan, dalam baca ucapan bahasa Inggrisnya mungkin tadi learning to know. Nah, pertama sekali tadi learning apa dibaca tadi itu kan. Kemudian dalam hal ini semua pertanyaan dan jawaban sudah dijawab oleh anggota kelompok dan ditambah oleh kelompok yang lain. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban sudah menyambung. Nah, kemudian yang mengajukan pertanyaan sudah merasa itu bisa dipahaminya. Makanya dari pertanyaan yang pilar tadi itu Ibu lihat ya dari 5 pilar. Nah,
Sebenarnya kalau di UNESCO 4 katanya, nak. Kenapa ditambah satu dengan pilar yang terakhir itu learning to believe in God. Nah, jadi kalau di kelas yang pagi tadi begitu ada yang bertanya, kenapa kok di Indonesia 5, sementara UNESCO ada 4. Nah, ada yang menjawab tadi di kelompok kelas yang sebelumnya, karena negara kita ya mayoritasnya kita beragama Islam. Nah, jadi mungkin dalam hal ini yang to believe in God itu sebenarnya bukan dilihat dari agama Islam saja. Semua agama juga memiliki pilar yang kelima itu ya. Tapi mungkin dikaji di sini karena di Indonesia ini perlu ini. Nah, makanya ada kaitannya dengan religiusnya gitu. Makanya dikaitkan. Kemudian dari pertanyaan tadi itu kalau Ibu tidak akan menambah lagi, penjelasannya cukup jelas. Bagaimana implementasi dari masing-masing pilar itu. Jadi kalau yang pilar itu jelas ya, pilar itu merupakan tiang. Jadi satu bangunan kalau tiangnya tidak kokoh, otomatis tentu bangunannya nanti bisa roboh. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, dalam pemahaman atau dalam penjelasan kita tadi, Ibu cukup memberikan apresiasi untuk kelompok 5 ya. Cukup bagus penampilannya, di mana semua anggota berpartisipasi. Tidak ada yang tidak berpartisipasi. Nah, kemudian dalam pertemuan kita kelas hari Sabtu ini sudah tertinggal ini. Karena Nanda minta libur dulu tanggal 18 itu kan. Nah, sebenarnya kalau kita Zoom, tidak masalah libur itu bisa aja diisi. Nah, mencari gantinya susah ini. Orang sekarang sudah masuk minggu depan sudah UTS orang. Kita belum bisa UTS. Baru pertemuan, 6 baru. Sementara kita ujian UTS ya minggu ke-9 kalau tidak salah Ibu di dalam RPS ya. Coba Nanda lihat. Jadi kita harus mencari pengganti hari. Nah, kapan pengganti harinya yang harus bisa kita cari yang sesuai. Jadi Ibu menerima aja nanti. Kita bisa saja menggantinya itu bisa malam. Tapi nanti Nanda membuat di jadwal di e-learning, daftar hadirnya diisi jangan di jadwal malam. Nah, kita malam tidak ada kuliah kan. Tapi kalau untuk mengganti untuk Zoom ini bisa saja malam. Coba di jam kita baru pertemuan 6 di sini ya. Nah, jadi 7 ada 8, ada 2 lagi tertinggal materinya itu. Itu pendekatan sistem. Nah, nanti bisa Nanda cari waktunya sama dengan yang kelas pagi tadi. Nah, nanti Nanda hubungi saja Ibu kapan kita mencari gantinya. Nggak harus sama, mungkin dengan kelas bisa saja cari ganti besok. Hari apa? Nah, Nanda ini. Yang jelas hari Sabtu besok tanggal berapa itu? Sekarang tanggal 18 ditambah 7, berarti sudah 25 ya, tanggal 25. Tanggal 25 kita belum bisa lagi UTS itu ya. Nah, belum bisa. Jadi kita cari satu pengganti, kemudian baru yang hari Sabtu depan tanggal 25, kita masuk materi terakhir. Kan besok ini masuk materi yang ke-6 lagi itu kan. Nah, ke-6 itu kelompok 7 kan begitu. Nah, yang satu laginya masuk kembali lagi putarannya ke kelompok 1 kan begitu tuh. Jadi baru nanti minggu ke-9 kita UTS ya. Mungkin bulan puasa kita UTS. Bulan puasa kita UTS bisa saja kita lakukan secara daring. Nah, di e-learning nanti Ibu cantumkan soal-soalnya, Ibu kasih batas waktu untuk menjawab nanti. Ya. Nah, kita UTS-nya sudah bulan puasa itu. Minggu besok belum lagi bisa kita ujian karena kita masih tinggal. Dan masih tertinggal itu bukan dikarenakan kita tidak masuk, kita pakai 1 kali minggu yang libur itu. Karena di RPS kita memang minggu ke-9 kita UTS. Nah, buka lah RPS-nya. Kalau minggu ke-8 orang UTS, ya harus minggu besok kita ujian. Tapi itu tidak masalah, cuman pengganti ini kita cari dulu. Nah, oke, Ibu tidak akan menambah ya yang pilar-pilar 5 itu. Sudah bagus, udah Nanda.
ada pertanyaan lagi untuk pengganti itu nanti tolong aja nanti Anda hubungi Ibu kapan harinya. Sekarang orang sibuk udah mau menghadapi bulan Ramadan kan? Tuh. Oke, saya kembalikan moderator. Baik, Silakan. baik, terima kasih kepada Ibu. Baik, cukup sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi pada diskusi hari ini dan kepada Ibu juga yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada diskusi kali ini. Mohon maaf. Jangan lupa ya, jangan lupa daftar hadir di learning diisi, walaupun di catatan Ibu sudah ada Ibu tandai ini siapa yang masuk, misalnya sudah 1 jam, sudah 1,5 jam kuliah, nah baru masuk. Ada tanda-tanda sini, walaupun Anda mengisi di learning itu nanti terbaca hadir semua, tapi di Ibu udah ada catatan di sini ya. Oke, itu saja mungkin saya. Jangan lupa laporan. Ya, Bu. Kemudian yang tugasnya itu jangan lupa pula dikerjakan, kemudian diupload ke e-learning ya. Oke, Nanda, akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.